Halo Sobat Bonsai, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat bonsai ileng-ileng dari nol. Jadi kuncinya bonsai ileng-ileng itu dari pengambilannya. Untuk yang sudah terbiasa dengan bonsai ileng-ileng atau membuat bonsai ileng-ileng, mungkin di sini saya akan sharing karena seni bonsai itu bukan kerajinan. Jadi tiap orang itu mempunyai teknik dan cara yang berbeda. Dan yang belum pernah membuat bonsai ileng-ileng, mungkin di sini saya akan berbagi cara mudah membuat bonsai ileng-ileng. Dan bonsai ileng-ileng ini adalah alternatif untuk kita yang mempunyai keterbatasan biaya. Kalau misalkan kimeng, anting putri ataupun sancang itu kita harus beli. Kalau ileng-ileng itu di sawah ada, di kebun ada, di tanah terbengkalai juga banyak, tanah sengketa ataupun tanah kuburan. Jadi bahan bonsai ileng-ileng itu tentunya gratis karena dia adalah gulma. Dan yang terpenting dalam seni bonsai itu bukan jenis pohonnya, tetapi bagaimana kita terus berkarya. Dan ileng-ileng sendiri kalau sudah tertata dengan istimewa untuk seni bonsainya, itu nilainya juga tidak murahan. Oke, langsung saja cara membuat bahan bonsai ileng-ileng dengan sangat mudah. Jadi untuk teknik pertama itu cara pengambilannya kawan-kawan. Untuk bahan bonsai ileng-ileng sendiri itu tumbuhnya kan ada di sawah, ada di kebun juga banyak, di tanah terbengkalai itu biasanya sampai menjulur besar-besar. Kalau saya sukanya mengambil di tanah yang gembur. Jadi ini sawah bekas tanaman okra, terus terbengkalai. Di situ dia tumbuh banyak ileng-ileng. Berhubung ini sawah, jadi tiap hari dia terisi oleh air, jadi tanahnya itu sangat gembur. Berhubung tanahnya gembur, jadi untuk pengambilan ileng-ilengnya itu sangat mudah kawan-kawan. Ditarik saja itu semua keluar sampai ujung akarnya. Jadi meskipun tidak di sawah, kalau bisa mengambil bahan bonsai ileng-ileng itu bisa kena akarnya semua kan. Kalau akarnya itu kena semua, nanti untuk memproses atau membentuk atau kita membuat gaya pada pohon itu sendiri atau berinspirasi itu nanti sangat mudah. Nah, ini kita cuci dulu ya, cuci dulu supaya bersih. Dan nanti akan saya jelaskan kenapa untuk pengambilannya ileng-ileng itu harus sampai di ujung akarnya. Itu nanti akan saya jelaskan setelah kita cuci dan lalu kita bersihkan juga batang-batang panjangnya, dalam arti batangnya kita potong ya kawan-kawan. Kita potong supaya nanti untuk membuat gerak dasar atau gaya pada pohon itu sendiri itu mudah. Jadi kalau pengambilannya sampai akarnya, tentunya kita juga mudah untuk membuat model atau gaya pada ileng-ileng sendiri. Nah, ini kita buang batang-batangnya ya kawan-kawan, batang panjangnya. Nah, ini yang kita dapat. Oke, kita cari tempat. Nah, ini akan saya jelaskan kawan-kawan kenapa ileng-ileng
untuk pengambilannya kalau bisa sampai ujung akarnya. Untuk contoh pohon satu ini, jadi kalau kita mengambil sampai ujung akarnya, itu untuk membuat gaya itu sangat mudah. Nah ini misalkan seperti ini bisa kita buat expose root misalkan. Kita tinggal merapatkan seperti ini lalu kita tanam. Apakah itu nanti hidup jadi ileng-ileng sendiri kan dibuang saja hidup, apalagi ditanam sesuai dengan prosedur itu nanti akan tambah subur. Nah ini sudah jadi expose root, atau kalau ingin menarik lagi bisa dengan cara dikawat. Bahkan pohon ini maksudnya yang ini ya, ditanam seperti ini saja sudah menarik kan. Jadi expose root yang alami ditanam begini saja sudah menarik, apalagi kita bentuk lagi untuk perakarannya. Itu untungnya kalau kita mengambil sampai ujung akarnya. Nah, oke, sekarang untuk yang ini. Jadi ini juga kita ambil sampai ujung akarnya ya kan. Bahan bonsai ini dibikin expose root juga bisa, dibikin rough juga bisa tentunya. Dan yang paling menarik ini kita buat pohon yang tumbuh di batu. Oke, kita akan carikan contoh batunya ya, karena ini kan di sawah tidak ada batu, kita ambil milik dam ini, pecahan milik dam, kita buat praktek aja. Jadi bahan bonsai ileng-ileng kalau diambil dari perakarannya itu juga sangat bagus dibuat pohon yang tumbuh di batu. Apalagi batunya itu batu karang ya kawan-kawan, itu lebih menarik. Jadi akar ileng-ileng itu dimasukkan ke lubang-lubangnya itu sangat mudah. Dan untuk peluang hidupnya itu juga sangat besar kalau ileng-ileng. Jadi meskipun kita tempelkan di batu atau kita masukkan misalkan di batu karang, itu asalkan lembab, kalau ileng-ileng itu pasti hidup. Nah, itu istimewanya ileng-ileng kawan-kawan. Jadi pohon itu kan intinya ada air, media, dan matahari. Jadi yang penting jangan telat air untuk ileng-ileng, itu pasti akan sangat subur. Nah untuk yang ini beda lagi. Jadi untuk perakarannya ini sudah muter ya kan. Jadi ini kita bisa bikin bahan bonsai informal. Jadi kita tinggal mengembangkan akar-akar sendiri. Dan untuk akar ileng-ileng meskipun dipecah batang dalam kondisi seperti ini, lalu kita tanam, yang penting ada media dan tidak telat air, itu pasti akan hidup. Nah, itu ileng-ileng. Jadi dibuang saja hidup ya, tadi sudah saya katakan. Apalagi kita tanam dengan metode khusus, itu nanti pasti akan sangat subur. Nah ini sudah pas ya kalau dibuat informal. Jadi kita buat seperti ini aja. Dan yang ini, ini akan kita buat semi gasket bisa, terus pohon yang miring juga bisa. Jadi banyak macam ya kan untuk bahan yang seperti ini.
Oke, kita akan bikin semi gasket atau gasket untuk bahan ini. Jadi kita potong dulu ya untuk perakarannya. Jadi yang kita potong ini, nah ini nanti kita masukkan ke pot. Jadi yang memanjang menjulur seperti lidah itu kita tarik ke bawah atau ke samping semi gasket, itu nanti pasti akan sangat menarik. Dan untuk yang ke atas kita biarkan saja, kita campur dengan pohon yang miring. Jadi kita bikin pohon yang seperti nempel di tebing itu ya kawan-kawan, untuk bahan ini. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan ya, cara membuat bahan bonsai ileng-ileng dari nol. Intinya ambillah bahan bonsai itu kalau bisa terkena akarnya semua. Kalau sudah terkena akarnya semua, nanti kita akan mudah membuat gaya pada bahan bonsai itu sendiri. Jadi contohnya ini kita bisa buat expose root. Nah, terus kita juga bisa membuat pohon dengan gaya yang hidup nempel di batu. Terus kita bisa membuat gaya informal, dan terakhir kita juga bisa membuat gaya semi gasket atau gasket. Dan tentunya masih banyak gaya-gaya yang bisa kita buat kalau kita mengambil dari perakarannya. Oke, saya kira sekian dulu ya kawan-kawan, berbagi saya cara membuat bonsai ileng-ileng dari nol. Dan tentunya terus semangat, terus berkarya. Dan kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Oke, saya akhiri, salam bonsai.